Kak, kalau misalkan MRI tiba-tiba korslet atau apa gitu, terus keluar api, kita kan nggak bisa bawa apar ke sana. Rumah sakit itu kayak banyak yang butuh K3. Jadi menurutku kedepannya tuh dibutuhin banget sih sebenarnya. Pekerjaan kita mungkin emang nggak terlalu dilihat banyak orang sepenting itu. Mungkin orang-orang melihat kita K3 atau HSC kita dikira gabut kan. Jadi kalau teman-teman nih misal mau K3 tapi nggak mau yang terlalu berat di lapangan, panas-panasan, rumah sakit bisa jadi solusi. Halo Garuda Crew, kembali lagi di Meet the Alumni. Nah, episode kita pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang sama salah satu alumni dari Garuda yang saat ini sudah bekerja di bidang K3 rumah sakit. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mengenali beliau gitu ya sebelumnya, atau teman-teman batch-nya nih yang masih ingat sama pemateri kita atau pemateri. Oke. Atau mungkin teman-teman yang satu angkatannya nih masih mengenali temennya, nanti kita boleh dengerin berbincang-bincang seputar dengan K3 di rumah sakit itu seperti apa. Oke, mungkin langsung kita kenalin dulu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku di sini sebagai host yaitu Ridwan ya. Nanti di sini juga saya ditemani oleh saya gitu kan. Ulang. Aku ditemani oleh teman aku dari Garuda, ada Kak Leni. Halo Garuda Crew. Oke. Gimana pegawai? Oke. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi dan kita sambut aja teman-teman kita. Ya, narasumber asik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tanpa berlama-lama lagi, kita akan berkenalan dengan bintang tamu kita hari ini, ada Kak Amelia. Halo Kak Amelia. Halo. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Ya, saya bebas ya. Iya bebas. Aku Amel. Selain nama apa lagi? Pekerjaan sekarang. Oke. Umur. Aku Amel, umurku 25, OTW 26 sih. Nah, terus aku kerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Terus aku alumni Garuda, AK3U, batch 129. Jurusanku Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan, angkatan 2017. Apa lagi? Boleh Kak. Kalau status Kak enggak ya? Status jangan. Oh jangan. Jangan. Tapi boleh kalau ada yang gitu. boleh. Oke. Open to work. Iya, statusnya gitu. Open ini, open recruitment ini. Mungkin kita mau kasih tahu dulu nih dari Kak Amelia. Udah berapa lama berkecimpung di dunia K3, khususnya di rumah sakit? Kalau di rumah sakit baru 2 tahun sih Kak sebenarnya, dari 2023. Sebelumnya setelah dari lulus di Garuda ini, itu langsung ke dunia rumah sakit atau kakak ada di mana dulu gitu? Mungkin sebagai HSE-nya. Sebenarnya kalau nggak salah waktu itu setelah AK3U, terus sertifikatnya dan lain-lain keluar, itu tuh nggak langsung dapet. Kayak berapa bulan ya? Mungkin 2-3 bulan, aku lupa sih. Nah, terus baru setelahnya aku dapet tuh, tapi project. Project cuma sekitar beberapa bulan. Itu di manufaktur bahan baku kimia. Jadi ketiganya Kak. Jadi K3-nya. Gitu. Terus setelah itu dari sana, karena proyeknya selesai, aku sempat vakum lagi. Terus kebetulan ada temanku kenalin, ini nih ada proyek di epoksi lantai gitu. Jadi salah satu gudang sih, kan daerah Cikarang banyak ya pabrik-pabrik kayak gitu. Nah, mereka tuh butuh ininya di epoksi, pabriknya itu di epoksi lantai. Terus salah satu perusahaan epoksinya itu karena mereka nggak punya K3, dan sedangkan si perusahaan yang mau di epoksi lantainya ini mereka butuh K3 sebagai persyaratannya. Akhirnya ditariklah aku gitu, ditawarin sih sebenarnya, ini mau nggak proyeknya sebulan gitu. Ya udah dicoba mau, terus kadang nanti sebulan, kadang nanti 2 minggu gitu sih. Jadi project berarti ya? Iya, panggilan. Jadi yang pengalaman K3 paling lama itu yang sekarang Kak? Nah iya, baru dari situ kan sempat vakum lagi tuh, masih nyari-nyari. Akhirnya coba apply, dapat di K3 rumah sakit dari Agustus 2023. Wih, itu sih. Oke, nah sebelum di rumah sakit ya Kak ya, kakak pernah di project-project atau di perusahaan sebelumnya itu di lapangannya kah, atau di gedungnya kah gitu, atau di mana?
Kalau yang pertama kali ya pas jadi K3 itu di office ya sebenarnya, cuma beberapa kali diminta buat langsung ke site-nya buat visit. Oke. Tapi nggak sering sih. Sama waktu itu paling buat nyaksiin pengangkutan limbah gitu gitu. Oke. Nah, terus kalau yang satu lagi yang epoksi lantai itu emang di lapangan full. Oke. Di lapangan full. Kalau rumah sakit, lanjut ya. Kalau di rumah sakit itu kadang di office, kadang di lapangan. 50-50 sih sebenarnya, gitu sih. Nah, kalau orang-orang kan mikir kayaknya kerja di K3 di rumah sakit tuh enak ya, soalnya kerjanya tuh indoor gitu. Nah, itu realitanya gimana, Kak? Realitanya enggak juga sih sebenarnya. Kebetulan rumah sakit yang sekarang aku ini itu tuh ada beberapa gedung dan itu tuh jauh-jauh gitu loh. Oke. Jadi mungkin ada beberapa rumah sakit yang satu gedung selesai gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak. Jadi antara gedung ini sama gedung ini itu tuh jauh. Oke. Nah jadi kalau ke lapangan kan kadang biasanya tuh yang paling capek kalau ngecekin apar. Iya, karena banyak. Iya, itu satu banyak. Yang kedua gedungnya banyak, terus lebar. Iya, jadi bener. pegel banget gitu. Dan sekalian nyalain staff, Kak. Niatnya sih mau begitu lumayan ya. Itu pegel banget sih. Oke. Terus kayak jadi K3 rumah sakit nih, apa sih hal yang nggak kepikiran tapi penting nih waktu pertama kali kakak kerja di situ gitu, di rumah sakit? Awalnya ku kira kayak di K3 perusahaan lainnya kita tuh cuma apa sih nyelamatin kalau misalkan ada kecelakaan nih, misalkan kebakaran gitu. Itu tuh kan kita cuma ngedukasi ke pegawai-pegawai aja, pekerjaannya aja gitu. Tapi ternyata kalau di rumah sakit tuh kita harus Ke pasien. Iya, ke pasien juga, tapi emang nggak langsung sih. Jadi tuh kita memang harus, kukira ini nggak penting, cuma kita juga harus ngedukasi ke yang paling dekat sama pasien itu kan si petugas medisnya kan, ke teman-teman nakesnya ini buat kalau misalkan nanti suatu saat terjadi kecelakaan, selain nyelamatin diri sendiri, kita tuh juga harus reminder mereka harus nyelamatin pasien, keluarga pasien, pengunjung, keluarga gitu sih. Kompleks ya rumah sakit. Iya, ternyata kompleks ya. Banget sih. Indoor. Berarti bedanya jomplang banget ya, Kak ya? Beda Antara banget. Yang sebelumnya kayak di manufaktur, terus ini kan di rumah sakit. Kalau manufaktur mungkin kita fokusnya ke pekerja sama barang-barang fasilitasnya. Tapi kalau rumah sakit kan Ada juga banyak, nih ada tambahannya. pasiennya, ada dokter, perawat segala macam gitu. Ini ada satu teman-teman yang waktu aku masuk ke K3 rumah sakit yang aku pikir kayak ya udah ini semuanya sama aja, tapi ternyata enggak. Jadi kalau teman-teman tahu di radiologi itu kan ada MRI. MRI itu kan narik magnet. Nah ini juga sebenarnya aku tahu setelah aku ngedukasi petugas radiologi dan mereka nanya, Kak kalau misalkan MRI tiba-tiba korslet atau apa gitu terus keluar api, kita kan nggak bisa bawa apar ke sana sedangkan magnetnya nyala. Dan kalau magnetnya dimatiin pun itu rugi banget, malah biayanya besar banget kan. Nah akhirnya dari situ setelah aku dapat pertanyaan kayak gitu, aku cari tahu lagi dan ternyata ada apar non magnetik. Nah itu juga tadinya aku kira nggak penting, tapi ternyata ini penting banget teman-teman. Mungkin aku nggak tahu kalau di rumah sakit lain kayak gimana, tapi khusus MRI di rumah sakitku itu aku adain apar non magnetik. Jadi kalaupun nanti dalam MRI itu kenapa-napa, itu kita bisa bawa masuk aparnya. Jadi beda aparnya gitu. Menarik. Tapi tipe aparnya tuh apar ABC berarti ya? Iya. Dia berwarna tabungnya juga bukan merah sih, sebenarnya silver. Tapi aku pengen nanya dulu deh, Kak. Boleh. Pernah nggak ngelakuin ini yang mungkin sering dilakuin sebenarnya di manufaktur ya? Tapi di rumah sakit tuh pernah dilakuin nggak? Emergency drill, latihan. Pernah. Nah, itu gimana tuh? Malah kalau di rumah sakit itu kan kita punya kode tanggap darurat ya. Iya. Jadi kodenya ini kita pakai kenapa sih? Supaya buat meminimalisir kekhawatiran yang nggak perlu. Jadi sebenarnya selain internal kita, orang tuh nggak perlu tahu gitu. Jadi misalnya ada kebakaran, kodenya apa biasanya kan? Teriak aja kodenya itu. Nah terus jadi kalau masih bisa kita tanganin secara bukan diamnya sih, maksudnya kayak kita aja gitu, kita dulu, bukan yang sampai ngevakuasi orang-orang nih gitu. Ya kita selesaiin dulu gitu. Kita ada drillnya biasanya setahun sekali. Jadi di tiap kode nih di tiap kode
diusahain setahun sekali itu semuanya dilaksanain gitu sih. Nah nggak cuma kebakaran, sebenarnya banyak kayak kan aku ada security-nya juga kan, bagian keamanannya juga. Jadi kayak misal ada penculikan bayi itu gimana kita drillnya kayak gitu, terus gempa, jadi gitu sih sebenarnya. Kompleks ya. Kompleks ya. Apalagi ini juga targetnya ke security juga ya, yang mana kita harus kasih pemahaman lebih ya kayak. Iya. Nah itu jadi PR kakak juga hari-hari ya kak. Hari-hari. Oke. Terus kayak ngomongin emergency respon nih kak. Nah kalau di gedung kan dia punya tangga darurat ya. Sementara posisinya kalau untuk emergency respon di rumah sakit kan harus menyelamatkan pasien dan juga pekerja gitu ya. Nah ini untuk jalur pasiennya itu kayak misalnya bed yang harus misalnya pasiennya itu memang dia nggak bisa jalan ya. Jadi harus pakai bed. Nah ini emergensinya tuh bentuknya kayak gimana sih kak? Nah biasanya kan biasanya teman-teman perawat, jadi kan kita punya namanya papan kotret gitu. Oke. Nah itu tuh di papan itu ditulis ada yang dinas pagi, siang, malam. Nah ada helm-helmnya juga kalau kakak tahu. Ada yang Oh ya. iya kan yang Merah, putih, kuning, putih, iya biru. ya. Nah itu kan setiap pembagian warna helm itu ada fungsinya masing-masing ditulis. Nah kalau misalkan untuk evakuasi pasien itu biasanya yang warna kuning. Oke. Nah tapi kan nggak misal kayak yang berapa jumlah sih perawat yang dinas saat itu satu shift itu. Jadi karena dia nggak bisa jaga sendiri, kita selalu edukasi ngasih tahu ke teman-teman perawat itu kalau misalkan pasiennya masih bisa jalan, masih bisa mobilisasi, itu diarahin dulu buat keluar, diduluin ke arah tangga darurat. Nah kalau misalkan memang yang mobilisasinya terbatas atau nggak bisa sama sekali, itu baru kita bantu. Jadi kita biasanya kalau misalkan kejadiannya di gedung bertingkat itu kita punya evac chair gitu sih. Jadi kita bantunya pakai itu. Jadi cukup kompleks juga sih ini maintenance alatnya juga ya kak. Iya, benar. Kayak- Jadi penyimpanan alatnya juga, terus gitu. pengadaan alatnya juga gitu kan. Jadi kalau emergency response plan kalau di perusahaan kan cuman yang penting si orangnya ini teredukasi ya. Kalau misalnya ini benar-benar sampai ke fasilitas juga harus benar-benar disiapkan gitu ya kayak. Iya. Kalau dalam prosesnya nih kak, kan kakak pasti nih kalau mau ngasih sesuatu atau ngarahan itu kan ya ke pekerjanya dah. Pasti kakak bekerja dengan para dokter, para pelawat, administrasi di rumah sakit itu. Selama kakak bekerja nih pernah nggak kakak ngerasa kayak kakak nih udah ngejelasin semuanya, udah ngasih tahu semuanya, tapi ngerasa kayak nggak dianggap gitu sama pekerja-pekerja itu, gitu. Khususnya mungkin untuk penerapan K3 di rumah sakit. Pernah. Mungkin bukan gak dianggap kali ya, lebih kayak ke misal ada kecelakaan gitu. Ngasih edukasi ke dokter spesialis kali ya, agak segan sih akunya gitu. Kayak mereka tuh yang paling tahu soal gimana sih cara nyembuhin diri mungkin gitu ya. Sedangkan kalau misalkan ngomongin K3 itu kan lebih ke preventif gitu. Betul. Gitu. Jadi lebih ke bukan gak dianggap tapi ini tantangan tersendiri buat kakak Iya, ya. buat yang Biar semuanya juga bisa sejalan sampai ke level-level atas juga teredukasi tentang K3 gitu ya kak. Kalau dilihat ya antara nggak dianggap sama ngerasa nggak didengerin tuh Beda kita tim. sebagai ini ya polisinya kayak ih ngeselin nih orang nih gitu kan. Iya, Pasti iya, jadi kayak gitu ya. ngomong mulu nih gitu. Iya benar. Ngomong ya kayak. Oke. Terus kayak kalau misalnya ada fresh graduate nih, dia tertarik nih mau kerja di rumah sakit, tapi bingung nih mau mulai dari mana. Nah terus kira-kira ada nggak ya insight dari kakak misalnya mulai dari ngambil pelatihan dulu atau gimana gitu kak? K3 rumah sakit ya? Iya. Sebenarnya kalau pelatihan menurutku tuh ambil ahli K3 umumnya dulu guys. Soalnya itu kan yang kayak basicnya banget ya. Betul. Sebenarnya semua K3 itu kan pada dasarnya sama, mencegah kecelakaan kerja sama penyakit akibat kerja. Jadi menurutku basicnya dulu aja diambil sertifikasinya itu. Kalau misalkan nanti mau upskill kayak lebih spesifik lagi K3 rumah sakit, itu nggak apa-apa banget gitu. Oke, jadi emang K3 umum itu ya sesuai namanya kayak umum ya. Jadi Iya. kalau saya udah ngambil itu mau masuk ke semua sektor industri juga aman gitu ya kak? Oke. Berarti harus ikut apa? Harus ikut pelatihan di Ahli Garuda. K3 umum. Langsung masuk master. Oke. Nah, kan kita mau flashback dulu nih kak. Boleh. Flashback lagi. Kan sebelumnya kakak tuh sebelum di rumah sakit ini kan di manufaktur ya. Nah,
ketika kakak pindah ke manufaktur, ke rumah sakit, pindah ke rumah sakit nih, antara manufaktur, proyek sama rumah sakit, kira-kira kerja di rumah sakit ini worth it gak sih? Aku kasih ini sih 2. Kasih bintang. Kasih bintang. Oke, berapa bintang? Kayak sebenarnya balik lagi ya, teman-teman minat dan bakatnya nih kemana gitu. Tapi kalau menurutku di manufaktur atau proyek itu serunya karena di lapangan mulu. Kayak orang tuh taunya K3 tuh beneran yang kayak proyek gede. Tapi kan sebenarnya enggak ya, K3 tuh harusnya ditempatin di seluruh tempat kerja dengan Betul. persyaratan yang lebih dari 100 sama yang risiko tinggi gitu. Betul. Nah, kalau misalkan ngomongin rumah sakit, kebetulan lebih dari 100 orang. Yang kedua, memang faktor risiko tinggi nggak kelihatan, tapi dampaknya tuh nanti gitu teman-teman. Biasa sekarang kan kita faktor biologis ya. Benar. Emang yang nggak berasa langsung kena banget gitu. Kalau memang mau yang lapangan banget, silahkan ambil K3. Cuma kalau misalkan teman-teman mau yang lebih kompleks lagi, kayak mau apa sih namanya, kayak pengen belajar lagi gitu ya, nggak cuma ngedukasi ke pekerjanya, atau teman-teman butuh tantangan, K3 rumah sakit bisa sih jadi pertimbangan. Buat kalian yang butuh tantangan. Iya, yang mau nantang gitu. Ya. Ambil rumah sakit pilihannya. Tapi jangan lupa ambil pelatihan dulu. Iya, ada sisternya Interindo. Oke, ini mantep berarti ya kalau misalkan kita lihat kalau dari rumah sakit ini sebenarnya antara kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerjanya ini dua-duanya sama-sama tinggi ya. Kecuali kalau misalkan kita kerjanya kayak kantoran atau kerjanya di manufaktur gitu ya. Kalau untuk PAK mungkin nggak sebanyak di rumah sakit gitu. Kalau rumah sakit itu mungkin lebih banyak di PAK-nya ya dibanding kecelakaan kerja secara langsung gitu kan. Nah, berarti itu yang jadi tantangan sama kakak sendiri buat gimana caranya nih pekerja-pekerjanya nih nggak kena PHK. Iya. Gimana caranya? Iya. Udah. Aku jawab apa gimana? Enggak, cuma kesimpulan aja. Aku kira kesimpulan. Oke. Disimpulin ternyata. Makasih ya. Itu sih yang tadi ya. Iya. Nah, dari kesimpulan yang tadi tuh ya, kakak kan udah bekerja di rumah sakit, ngurusin pasiennya juga dipikirin, pekerjaannya dipikirin, terus juga mungkin bangunannya juga dipikirin kali ya. Iya. Nah, kira-kira untuk bisa bekerja di rumah sakit itu ya, khususnya untuk di K3 tuh, perlu nggak sih kita harus ada basic jadi seorang perawat, analis farmasi, atau mungkin basic dokternya gitu? Kira-kira menurut kakak perlu nggak? Sebenarnya nggak perlu, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian kan kita K3 sebelum kita ngasih edukasi gimana caranya ini kita harus tahu kondisi lapangannya tuh gimana kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu dari perawat atau dari profesi lainnya, itu malah jadi nilai plus. Sebenarnya kan buat jadi orang K3 nggak harus dari Kesmas atau dari jurusan K3 gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian selain Kesmas atau K3 dan mau ke K3RS, ya nggak apa-apa, itu jadi nilai plus karena kalian yang paling tahu di lapangan gimana, kalian yang paling tahu alat kesehatan itu yang bentuknya gimana atau bahayanya apa aja, cara pakainya itu yang paling tahu kan kalian gitu. Jadi tuh jadi nilai plus sih, nggak apa-apa banget kalau misalkan background kalian bukan dari K3 juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys. Yang penting apa? Ikut pelatihan ahli K3 umum di Garuda dulu, baru kerja di rumah sakit. Oke, terus kan tadi kan udah tahu ya kalau misalnya jadi K3 di rumah sakit itu kompleks banget. Nah, kayak tadi kakak juga ada singgung sedikit tentang potensi bahaya biologis nih. Nah, gitu. Terus kayak pernah nggak sih ada kejadian yang berhubungan sama bahaya biologis itu, Kak? Pernah. Biasanya tuh paling banyak kasus karena ketusuk jarum yang tadi ya, balik lagi. Terus misal kegores pisau bedah kah gitu. Atau mungkin bisa aja kayak pasien mungkin yang muntah-muntah gitu kan, teman-teman perawat kan mau nggak mau Ngebersihin. iya bersentuhan juga kan meskipun udah pakai APD gitu sih. Gores pisau bedah tuh maksudnya berarti dalam posisi misalnya lagi operasi gitu. Kita nggak ada yang tahu kan ya pasiennya ini ada penyakit apa gitu ya tadi ya. Oh iya sih, itu bahaya biologis yang itu sih. tidak terlihat, bener. Gitu.
Nah, terus kan lanjut lagi Kak, kalau misalnya tadi kan dari bahaya biologis, secara preventnya kan kalau di proyek nih misalnya ada APD yang digunakan itu kayak helm dan sepatu gitu. Nah, kalau di rumah sakit APD-nya kan beda ya. Beda-beda. Nah, ada nggak sih yang sering dilupakan nih sama pekerja-pekerja di rumah sakit terkait APD-nya, atau pekerja rumah sakit nih salah kaprah terkait APD-nya gitu? Ada sih. Jadi biasa tuh teman-teman tuh ya biasa ya nakes gitu kan, pakai sarung tangan, masker gitu-gitu itu kan basicnya. Kadang suka lupa, kadang juga ada yang ngerasa pakai sarung, kalau nggak pakai sarung tangan tuh nyuntik pasien lebih enak gitu, cuma kan nggak boleh gitu. Atau misal dia udah keluar ruangan nih, udah ketemu pasien tapi sarung tangannya lupa dilepas, ada juga yang kayak gitu. Oke. Berarti yang emang harus benar-benar diedukasi banget ya Kak ya? Padahal sebenarnya mereka tuh tahu kalau misalnya itu bahaya infeksius ya Kak ya. Tapi mungkin dia lebih memilih nyaman tidak nyaman dibanding infeksius gitu. Tapi tambahan, tapi enaknya K3 di rumah sakit itu kalau soal APD ini kita dibantuin juga sebenarnya. Ada namanya tim PPI, dia bentuknya komite sih, pencegahan pengendalian infeksi. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku kan sebenarnya lebih ke non medis ya. Nah, kalau kadang aku sungkan atau gimana, mungkin dia ngerasa kayak bukan medis atau bukan nakes gitu. Nah, itu dari teman-teman PPI, mereka tuh nakesnya biasanya isinya perawat-perawat. Gitu. Biasanya perawat senior. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama yang ada di lapangan, mungkin lebih enak. Orang-orang di lapangan juga lebih sungkan sama mereka gitu. Jadi dibantu juga sebenarnya buat edukasi ini gitu. Nah, hari-hari kan berarti Kakak ada inspeksi ya Kak? Ada inspeksi keliling gedung-gedung. Nah, itu biasanya berarti K3 sendiri atau memang kolaborasi sama PPI atau mungkin yang lainnya gitu Kak? Tergantung. Kalau misalkan ke teman-teman nakes biasanya ya bareng PPI. Kayak misal ada kejadian tertusuk jarum, itu juga telusur investigasinya sama PPI gitu. Tapi kalau misalkan cuma kayak manajemen fasilitasnya aja, itu biasanya sendiri sih. Atau biasanya ya sama tim tekniknya. Oke. Atau enggak GA, General Affair-nya gitu. Dalam seminggu kerja Kak, berapa kali Kakak inspeksi keliling-keliling Kak? Sebenarnya nggak nentu sih ya, tapi gitu, kita Kak? jadwalin. Tapi Jadi tepat misal jadwalnya gitu. kan tadi balik lagi, jadi office lapangan tuh 50-50 sebenarnya. 50-50 work-life balance. Oh, tapi seru nih masalah kecelakaan kerja ya. Tadi kan Kakak sering bilang kayak kecelakaan kerja yang paling sering adalah tertusuk, terus juga tergores. Itu pelaporannya kayak gimana sih Kak? Maksudnya perlu nggak sih itu dijadikan pelaporan? Perlu, karena buat bahan evaluasi aja sih, kayak intervensinya ke depannya harus gimana nih supaya kejadian yang sama nggak berulang kan. Jadi biasanya ini juga selalu kita infoin ke teman-teman. Oh, dulu tuh biasanya ada pelatihan dasar namanya, pelatihan dasar gitu. Jadi isinya tuh K3, terus BHD bantuan hidup dasar. Nah, di K3 ini kita juga ngasih tahu kalau misalkan ada kecelakaan, kayak misalkan tusuk jarum, tapi nggak cuma tusuk jarum. Jadi semua kecelakaan apapun yang ada di tempat kerja yang teman-teman alami di rumah sakit, ini loh bentuk pelaporannya, kita ngasih tahu. Nah, jadi mereka tuh kalau misalkan kecelakaan, mereka pasti udah otomatis yang langsung lapor ke atasannya, terus nanti atasannya arahin isi formulir K3, terus nanti langsung ke IGD. Gitu. Jadi Mantap. gitu sih, kebetulan enaknya di rumah sakit langsung ke IGD gitu. Lebih cepat ya. Iya. Kalau pusing sedikit itu langsung ke IGD. Enggak diterima sama IGD kalau gitu. Oke. Dikit, kalau dikit nggak diterima. Oke. Itu kayaknya Kan gawat darurat. info sendiri kalau pusing itu. Gitu sih. Oke. Terus kalau ada temen nih kayak dari teman-teman yang nonton YouTube ini, kalau misalnya dia tertarik nih Kak di K3 rumah sakit, sebelumnya dia kerja di sektor di K3 sektor lain gitu. Apa sih yang harus dipertimbangkan dulu nih biar dia nggak culture shock nanti ketika jadi K3 rumah sakit Kak? Biar nggak culture shock ya. Ini sih. Pertama, teman-teman harus punya sabar dulu ya, karena kan ngadepin Sabar nomor satu. Sabar terus sama penyampaian apa sih bahasanya? Penyampaian kita ke mereka tuh harus lebih halus lagi gitu loh, karena kita nggak cuma ngadepin teman-teman kerja kita doang gitu, kita tuh juga nanti ketemu pasien kan, pasti ketemu pengunjung. Jadi gaya
public speaking. Iya, makasih ya. Iya. Iya gitu. Harus lebih diasah lagi sih mungkin bagian itunya. Karena kan sebenarnya K3 ini tugasnya mengingatkan gitu kan. Betul. Mulia ya. Mulia sekali mengingatkan. Nah, ngomongin public speaking nih Kak, ya kan public speaking itu kan harus belajar, harus dibentuk ya Kak ya. Nah, kebetulan di Garuda juga ada itu Apa tuh? pelatihan yang relate ke public speaking, training of trainer gitu. Jadi training of trainer di Garuda nih Kak, nanti keluarannya adalah dia itu bisa menjadi trainer yang bisa mengajari audiensnya gitu Kak. Jadi nanti Kakak di sana akan belajar gimana cara menyiapkan bahan materi sampai dengan gimana cara untuk present ke audiensnya gitu Kak. Nah, boleh banget nih buat Garuda. Terus yang mau ikutan bisa langsung cek website Garuda Sister Interindo. Oh, tambahan. Boleh. Mungkin lebih ke ini juga sih, karena kan rumah sakit itu luas ya lingkupnya. Mungkin kalau misalnya kita bahas di manufaktur ya udah, dia di situ-situ aja, alatnya itu aja. Ya kayak gitu. Cuma kalau di rumah sakit antara teman-teman farmasi, perawat, radiologi itu beda-beda. Jadi mungkin teman-teman kalau mau berkecimpung di dunia K3 rumah sakit, ada baiknya teman-teman tuh nyari tahu dulu kira-kira bahaya, mungkin lebih ke manajemen risikonya kali ya. Apa aja sih bahayanya, terus penanggulangannya baiknya seperti apa gitu sih. Karena terus APD yang dipakai pun beda-beda gitu. Jadi mungkin lebih banyak cari tahu soal itunya aja. Oh, Jelimet ya. mantap ya. Kayaknya banyak harus butuh proses adaptasi yang lebih panjang ya kalau untuk ke K3 rumah sakit, karena kan nggak cuman di satu sektor. Kalau manufaktur oke lah, kita bisa ngelihat kita ada alat ini segala macam gitu. Tapi kalau di rumah sakit kan banyak ya alatnya yang mungkin bisa teknis dan non teknisnya yang menjadikan bahaya K3 di rumah sakit itu lebih kompleks lagi. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bilang, tadi kan kakak udah bilang ya, kalau mau masuk K3 rumah sakit ya sebenarnya paling basic adalah ambil ahli K3 umum dulu gitu. Nah, sebenarnya worth it gak sih kalau misalkan kita ngambil ahli K3 umum, tapi targetnya itu kerja di rumah sakit aja gitu loh, bukan di industri yang lain. Karena kalau misalkan kita bilang ya sekarang ya, mungkin banyak juga audiens yang di luar sana tahu gitu, sebenarnya ada tuh pelatihan untuk K3 rumah sakit gitu kan. Nah, kira-kira nih dibanding ahli K3 umum atau K3 rumah sakit, kira-kira lebih worth it yang mana? K3 umum dulu guys. K3 umum Karena dulu. K3 rumah sakit itu spesialisasinya Iya, ya. sebenarnya kan juga yang dibutuhin di perundang-undangan itu kan yang umum dulu kan. Betul. Dan lagian sebenarnya pun biasanya setauku kayak temanku kerja di industri lain gitu. Nah, itu tuh dia juga, ini waktu itu satu temen juga di Garuda. Aku Oke. tahu. Nah, Kalau Kalau di Garuda ini yang tadi diomongin. iya. Nah, dia tuh juga baru kemarin pelatihan K3 migas. Jadi sebenarnya tuh masuk K3 umum, masuk perusahaan. Nah, nanti tergantung kita mengikuti perusahaan itu apa gitu. Gitu sih. Jadi nanti upskill-nya setelah kita masuk di industri mana dulu nih gitu. Jadi kita tambah ilmunya. Oke, berarti tetap ya teman-teman ya, ahli K3 umum dulu baru lanjut ke spesialis lainnya. Nah, tadi kan kakak bilang ya, bukan minimal sih, maksudnya kalau dibilang mau ke ahli ke K3 rumah sakit, lebih baik mengambil ahli K3 umum dulu gitu. Nah, selain ahli K3 umum tuh kira-kira ada nggak sih harus ada sertifikat lainnya? Atau mungkin nih salah satunya yang kita sering melihat di loker-loker itu adalah memiliki STR. Ya dimana kita tahu kalau STR ini kan biasanya untuk tenaga-tenaga medis gitu ya. Tadi kakak juga bilang kalau kita tuh tenaga non medis gitu kan, tenaga kesehatan yang medis gitu kan. Nah, kira-kira itu tuh penting juga atau enggak? Terus sama satu lagi nih kak, sebelum kita bekerja di K3 rumah sakit itu, kira-kira skill apa sih yang paling dibutuhkan untuk kita tuh bisa tetap survive gitu di rumah sakit, khususnya untuk penerapan K3? Jadi yang pertama dulu ya. Apa jadi yang pertama? Sertifikat Oh lainnya. iya, sertifikat lainnya. STR ya, STR. Iya, Nah, sebenarnya ini kembali lagi sih teman-teman. Ada yang memang biasanya Vaskes yang minta persyaratannya itu ada STR. Cuma kebetulan di rumah sakit swasta yang aku tempatin sekarang, STR ku nggak terlalu dibutuhkan, sebenarnya nggak terlalu digunakan. Malah sertifikat K3 ku yang dipakai gitu. Cuma mungkin
memang kalau misalkan teman-teman mau biasanya yang agak bermasalah STR Kesmas ya. Betul. Nah, itu mungkin boleh balik lagi kalau mau diaktifin silakan. Terus kalau enggak ya tergantung perusahaannya sih sebenarnya. Tergantung masing-masing rumah sakit ya. Tapi berarti ya. biasanya Paskes sih yang butuh. Kalau misalkan teman-teman mau ke industri selain Paskes, kayaknya nggak perlu banget. Untuk STR-nya ya. Iya, Kesmas ya, STR Iya, Kesmas. STR Kesmas. Terus kalau untuk skillnya gimana tuh Kak? Yang perlu dimiliki nih biar bisa survive di K3 rumah sakit? Skillnya ya, ini sih K3 tuh erat banget kaitannya sama peraturan kan. Tuh. Jadi teman-teman kalau bisa terkait perundang-undangannya itu lebih dipakomin lagi, lebih dicari tahu lagi. Aku juga awalnya nggak tahu regulasi K3 rumah sakit. Cuma setelah aku masuk pas mau apply ke rumah sakit pun itu kan baru nyari tahu ya sejujurnya. Kayak oh ternyata ini loh regulasinya. Jadi regulasinya tuh dikuatin teman-teman karena itu jadi dasarnya kita banget buat nanti di lapangan gitu sih. Oke nih, dari semua pengalaman kakak ya yang udah kakak jalanin gitu, apa hal yang paling kakak syukuri jadi seorang ahli K3 di rumah sakit? Yang paling aku syukuri ya, satu, nggak semua orang bisa dapat fasilitas kesehatan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita kerja di rumah sakit, itu tuh gampang banget dapetnya. Kayak ya udah, kayak meskipun pakai BPJS ya, aku pakai BPJS juga. Cuma maksudnya kayak kita lebih dekat sama orang yang ada di sana gitu. Kayak misalnya kita kenal sama perawatnya, kita kenal sama dokternya. Nah itu tuh biasanya kan kita kalau misalkan sakit ke Paskes mana kayak dok ini gimana gitu. Tapi kalau itu kita kayak ngobrol sama teman aja gitu. Jadi itu salah satu hal yang paling kusyukuri sih. Oke, jadi pertemanannya ya kayak Gitu. banyak Jadi teman-teman dari nakes ya kak? iya, jadi itu sih yang salah satu kusyukuri jadi K3 rumah sakit. Oke. Menurut kakak nih kak, masa depan K3 di rumah sakit ini akan ke arah mana? Kalau ngebahas K3 rumah sakit itu kan kayak masih jarang banget ya. Oh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih, kayaknya K3 rumah sakit tuh udah mulai banyak. Maksudnya rumah sakit itu kayak banyak yang butuh K3, apalagi kalau misalkan kayak akreditasi, Binwasdal, itu tuh K3 juga dimintain kan, kayak dokumen-dokumennya, bukti-buktinya. Nah, itu tuh nggak bisa orang yang kayak double job gitu. Kayak misal dia, ya udahlah gitu, kerjaan dia kurang nih, tambahin aja K3 gitu, nggak bisa. Karena kita selain ngurusin dokumen itu kan, tapi harus kita realisasiin juga, harus kita implementasiin gitu. Jadi menurutku kedepannya tuh dibutuhin banget sih sebenarnya. Oke. Tuh. Jadi untuk rumah sakit yang belum punya K3 alumni Garuda ada banyak. Siap membantu. Siap membantu. Gitu. Oke, nah Kak tadi kan dari pengalaman kakak, terus juga dari semua yang sudah kakak lalui nih selama 2 tahun ini di K3 rumah sakit, itu banyak hal yang sudah dilalui juga sama kakak ya. Nah, kira-kira kalau misalkan dari podcast kita kali ini didengar sama teman-teman yang ada di rumah sana ya, atau ada di mana saja yang mendengarkan podcast ini, kira-kira apa yang pengen kakak sampaikan untuk teman-teman yang nantinya mau mencoba untuk bekerja di bidang K3 rumah sakit? Jadi kalau misalkan emang kita mau ningkatin value lagi, skill lagi gitu, boleh coba diambil gitu. Terus sebenarnya seru kok di rumah sakit. Atau mungkin teman-teman yang biasanya perempuan ya, kan kalau K3 tuh identik sama pekerjaan kasar di proyek. Biasanya K3 rumah sakit itu lebih banyak cewek juga sih setauku. Jadi kalau teman-teman nih misal mau K3 tapi nggak mau yang terlalu berat di lapangan, panas-panasan, rumah sakit bisa jadi solusinya. Gitu sih. Rumah sakit bisa jadi Rumah sakit bisa jadi solusi. untuk jadi K3 ya, bukan jadi pasien. Gitu. Oke, nah kan hari-hari kakak tuh sibuk sama kerja, sama pasien gitu. Ada nggak sih satu kalimat motivasi yang kakak pegang setiap kali kakak kerja, terutama pas lagi capek atau pas lagi banyak deadline atau tekanan gitu kak? Lebih ke ini sih, pekerjaan kita mungkin emang nggak terlalu dilihat banyak orang sepenting itu. Mungkin orang-orang melihat kita K3 atau HSC bisa dikira gabut kan. Tapi di bagian nengok-nengok. itu kayak permasalahan nasional K3 deh. Nah, jadi tapi ditanemin dalam diri kalau misalkan pekerjaan kita ini
itu tuh bisa nyelamatin banyak nyawa gitu loh. Jadi lebih apa kayak afirmasi positif buat diri sendiri sih. Nggak apa-apa deh orang lain nggak ngelihat, tapi kalau misalkan memang suatu saat dibutuhkan, kita tuh udah beneran kerja gitu, kayak kita udah ngedukasi mereka caranya gimana, kita udah nyiapin alatnya gitu. Jadi gitu deh, jadi kayak pekerjaan kita kecil dan nggak terlalu dilihat, tapi bisa menyelamatkan banyak. Wow. Masya Allah, tabarakallah ya Pak Sekali aku Mirsa. mendengarnya ini. Jadi kalau mau bekerja ya, menjadi pekerja yang mulia, jadilah K3 Rumah Sakit. Iya. Karena selain menyelamatkan para pekerjanya, kita juga menyelamatkan para pasiennya, seperti itu ya. Iya, banyak orang gitu yang bisa kita selamatin. Mulia sekali. Oke, di sini Kakak, kita ada beberapa pertanyaan. Jadi ini lebih ke quick question, dan ini juga nanti jawabannya Kakak langsung jawab, ada 2 aja. Apakah itu mitos atau fakta? Gitu. Langsung kita mulai. Oke, kita mulai untuk segmen mitos atau fakta. Boleh kali ini. Oke Kakak, kalau kerja di rumah sakit, APD lengkap cuman buat petugas lab. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Kenapa tuh mitos? Karena nggak cuma petugas lab aja, kan petugas radiologi juga butuh APD, farmasi apalagi butuh APD. Mereka kan kayak ngegerus obat kan, dan itu ada bubuknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai masker, emang tadi ya balik lagi nggak langsung ada dampaknya saat itu juga. Mereka kan nggak langsung tiba-tiba nggak bisa napas kan, cuma di kemudian hari bisa jadi ada masalah pernapasan kak, karena dari tadi ya bubuk-bubuk obatnya itu yang masuk. Misalnya Oke, tuh. siap-siap. Pertanyaan kedua. Bahan kimia di rumah sakit itu cuman ada di laboratorium, mitos atau fakta? Mitos. Oke, ada di mana aja Kak? Ada di hampir semua ini ya, area pelayanan kayak lab, terus apalagi di ruangan-ruangan itu kan pasti ada bahan-bahan kimianya. Bahkan di laundry pun ada teman-teman. Jadi nggak cuma di area yang medis-medis aja nih, kayak laundry itu juga ada gitu kan. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Mitos atau fakta? Kecelakaan kerja di rumah sakit itu jarang banget terjadi. Mitos. Oke. mitos. Karena tadi ya disebutkan sama Kak Amel ya, kalau misalkan paling sering kejadian kecelakaan kerja itu kayak ketusuk jarum, terus kegores juga pisau bedah. kegiles pisau bedah gitu ya. Kegiles. Keiris gitu. Oke. Oke, last question. Last question, mitos atau fakta? Petugas administrasi nggak wajib ikut safety induction. Mitos. Jadi kita memang bukan yang kayak tiap hari ngadain, tapi biasanya kalau teman-teman perawat ngadain sih. Mereka ada briefingnya kan sebelum setiap pergantian shift. Cuma kalau misalkan safety induction ini kan biasanya orang yang baru datang gitu kan. Biasanya kalau kita sih pegawai baru itu kita pasti selalu ada orientasi umum namanya. Nah itu tuh selalu kita kasih juga, dan itu nggak cuma ke medis-medisnya aja, nggak cuma ke nakes-nakes aja, petugas administrasi semuanya. Intinya semua pegawai yang baru masuk itu pasti kita kasih safety induction gitu sih teman-teman. Oke. Semuanya pasti. Dari 4 pertanyaan ini mitos semua ya. Mitos semua, teman-teman ya. teman-teman. Oke, sebelum kita tutup untuk segmen podcast kita pada hari ini, mungkin terakhir nih, boleh dong dari Kak Amelia itu berikan closing statement dan juga motivasi nih untuk teman-teman yang ada di rumah, kira-kira untuk bekerja sebagai K3 di rumah sakit itu seperti apa? Ya. Jadi teman-teman tadi ya yang udah aku sampaikan, kalau misalnya teman mau kerja di rumah sakit, apalagi K3 rumah sakit, teman-teman juga harus tahu ruang lingkupnya nih mereka gimana apa aja, karena rumah sakit itu kompleks banget. Terus beda sama area konstruksi atau proyek atau manufaktur lain yang mereka tuh cuma sekotakan biasanya kalau gitu. Kayak ya udah areanya itu aja, dan APD-nya juga kalau mau masuk ke ruangan itu aja. Tapi kalau misalkan rumah sakit itu kan antara ruangan sini, ruangan ini, misal farmasi, radiologi, terus laundry pun kita mau masuk laundry itu ada APD-nya teman-teman. Jadi itu tuh beda-beda. Jadi coba dipelajari itunya, dicari tahu lebih banyak lagi ruang lingkupnya. Jadi kita juga tahu bahayanya apa aja, pengendaliannya juga harus bagaimana. Gitu sih. Terus motivasinya, tadi kan penutup ya, motivasinya. Tadi ya kita emang nggak terlalu kelihatan, mungkin orang-orang juga ngeliatnya kita kayak di office, kadang juga main-main ke lapangan. Tapi balik lagi, nggak perlu dipikirin hal yang kayak gitu karena pekerjaan kita mulia kok gitu. Jadi nggak perlu dipikirin kata-kata orang. Yang penting kita kerja sesuai
memang yang harus kita kerjakan gitu. Kita kerja udah benar, jadi nggak usah mikirin kata-kata yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ini emang bekerja sebagai K3 di rumah sakit itu mulia banget ya teman-teman Iya ya. betul. Oke, itu teman-teman penutup dan juga motivasi buat teman-teman semua yang menonton podcast ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin lebih mendalam lagi ya mengenai K3 khususnya di rumah sakit, nanti teman-teman boleh ikut pelatihannya di K3 rumah sakit. Itu saja mungkin untuk agenda podcast kita pada hari ini, dan saya Ridwan dari Garuda. Saya Leni dari Garuda. Saya Amel. Apa? Bintang tamu kita hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.